Di TPS-nya Ki Marzuki Mustamar, pasangan Anies Caimin tumbang kalah oleh Prabowo Gibran. Ada banyak kandang banteng yang ditumbangkan oleh burung Garuda, oleh Pak Prabowo. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kandang PKB yang ditumbangkan juga oleh Gemoy ini. Bukan kandang PKB sembarangan, tapi kandang PKB di tempatnya tokoh sosok yang sangat populer di Jawa Timur. Kita kenal, kita tahu tentang siapa Ki Marzuki Mustamar, kan? Mantan Ketua PWNU Jawa Timur yang diberhentikan oleh PBNU beberapa waktu lalu karena persoalan internal. Di TPS-nya Ki Marzuki Mustamar, pasangan Anies Caimin tumbang kalah oleh Prabowo Gibran. Selain itu, di TPS-nya kampung asalnya Caimin, di mana di TPS tersebut sang ibunda Caimin mencoblos dan beberapa kiai lain keluarga besarnya mencoblos. Caimin atau 01 juga tumbang oleh keganasan burung Garuda. Apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya bacakan dulu nih beritanya. Tumbangnya Amin di TPS Ibunda Caimin dan TPS-nya Ki Marzuki Mustamar. Saya bacakan berita ini dirilis oleh Detik. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di sejumlah tempat pemungutan suara di Jawa Timur. Prabowo Gibran bahkan menumbangkan paslon 01 Amin di TPS Kampung Halaman Caimin hingga TPS mantan Ketua PWNU Jawa Timur Ki Marzuki Mustamar. Amin ditumbangkan oleh Prabowo Gibran di TPS Ibunda Caimin di Jombang. Paslon nomor urut 2 unggul 37 suara di TPS ini. Hasil ini dapat dilihat dari TPS 26 yang terletak di MTS Negeri 4 Jombang, Ponpes Mambaul Maarif, Dusun Denanyar Utara, Desa Denanyar, Kecamatan Kabupaten Jombang. Di TPS inilah Ibunda Caimin, Nyai Hajah Muhassonah Iskandar menggunakan hak pilihnya. Jarak TPS ini hanya sekitar 150 hingga 200 meter dari kediamannya. Selain itu terdapat 8 keluarga Caimin dari Ponpes Mambaul Maarif Denanyar yang juga menggunakan hak pilihnya di TPS 26 tersebut, yaitu Ki Haji Abdus Salam, Ki Haji Abdul Wahab Khalil, Ki Haji Wazir Ali, Ki Haji Imam Haromain, Gus Afif, Gus Ahmad Atoilah atau Gus Ayik, Zainal Abidin, serta Nyai Muhibbah. Nah, perolehan suaranya adalah 01 memperoleh 87 suara. Sementara 02 lebih unggul memperoleh 124 suara. Dan 03 hanya 37 suara. Nah, selisih berapa itu? Unggul 37 suara ya. Prabowo Gibran unggul lebih banyak 37 suara dibanding 01. 37 suara di tingkat TPS banyak, bro. Karena TPS kan rata-rata kan pemilihnya sekitar 250-an. Iya, jangankan kalau 37 suara, selisih 1 suara aja menentukan kalah dan menang. Bagaimana kemarin saya sudah singgung kan. 50% suara plus 1 itu sudah menang 1 putaran. Hanya plus 1 suara. Dengan demikian pasangan Prabowo Gibran unggul 37 suara dari pasangan Anies Muhaimin di TPS 26 Denanyar. Paslon nomor urut 2 juga unggul 87 suara dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud atau Satset. Nah, di TPS ini, TPS 26 ini, TPS-nya tempat Ibunda Caimin, diketahui TPS 26 melayani 824 pemilih dalam daftar pemilih tetap dan 5 pemilih dalam daftar pemilih tambahan. Menurut Mahir, ini KPPS ya, jumlah surat suara Pilpres 2024 yang diterima TPS ini sebanyak 290 lembar. Dari jumlah itu, surat suara yang terpakai sebanyak 256 lembar, terdiri dari 250 DPT,
5 DPTB serta 1 DPK, sehingga 34 lembar suara tidak terpakai. Surat suara tidak sah totalnya 8. Rinciannya 5 surat suara kosong. Nah, mungkin bingung harus nyoblos apa ya. 1 surat suara tercoblos di 2 paslon ya, tembus ya. Dan 2 surat suara tercoblos di seluruh paslon. Pilih KB mungkin mbok main adil mungkin ya. Ora tega KB mbok ya. Bingung lah pilih KB coblos blus. Akeh sing kayak gue. Sementara itu paslon Amin. Nah, ini yang di TPS-nya Ki Marzuki Mustamar nih. Juga tumbang di TPS 41 Gasek, Karang Besuki, Malang. TPS ini merupakan tempat memilih Ki Haji Marzuki Mustamar bersama istri dan anak-anaknya. Diketahui bahwa keluarga besar Ki Marzuki Mustamar adalah pendukung berat Anies Mohaimin ya, mantan ketua PWNU Jawa Timur ini. Nah, pasca dicopot dari jabatannya ketua PWNU Jawa Timur, beliau terlihat cukup aktif berkampanye Anies Mohaimin di berbagai tempat. Ada sebanyak 270 orang warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Dari 270 suara ada 4 suara yang tidak sah. Nah, di TPS-nya Ki Marzuki ini, berapakah perolehan suara masing-masing pasangan capres-capres? Pasangan 1, Anies Baswedan Mohaimin, kalah dengan memperoleh 99 suara. Sementara 02 atau Gemoy mendapatkan suara 116 suara. Nah, sementara Satset atau Gama 03 hanya memperoleh 51 suara. Wih. Selisih berapa suara nih antara Gemoy dengan Satset? Selisihnya 17 suara. 17 suara lebih banyak Prabowo Gibran. Banyak 17, kirain sedikit. Oke, itu berita insight lah ya, di balik atau serba-serbi pemungutan suara di tempat-tempat yang menjadi pusat perhatian. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi Cak Imin khususnya, dan bagi kita umumnya tidak mudah yang namanya politik, bro. Jadi jangan kemudian mentang-mentang wah udah di sana udah ada guru saya, udah ada Pak Ki Marzuki, beres. Pasti semua warga sekitar manut sama Ki Marzuki. Enggak begitu, bro. Yang namanya politik enggak semudah itu. Apalagi kalau Anda calon ya, calon apapun lah, calon lurah, calon bupati, calon legislatif. Di suatu tempat lokasi, di situ ada tokoh besar. Kok kamu hanya nyambangi soal dengan satu tokoh itu? Dan tidak nyambangi di tokoh-tokoh yang lain. Kamu hanya mengandalkan tokoh itu yang katanya udah beres di sini urusanku kayak gitu. Sini uangnya. Oh, mencret Mas Ora. Habis uangnya, tapi suaranya nggak akan. Yang lain tetangganya, tokoh-tokoh atau orang-orang di sekitarnya yang merasa tidak diwongke, merasa tidak diorangkan, justru akan menjadi bumerang, merasa nggak diperhatikan, merasa nggak diorangkan, situ sana, saya akan nyoblos yang lain. Itu susah, gampang-gampang susah. Jadi harus mengewongkan, mengorangkan, menghargai semuanya. Itu politik begitu. Jadi harus baik-baik dengan semuanya dan jangan sampai membuat sakit hati, menyinggung siapapun, sekecil apapun. Seperti Pak Jokowi itulah. Pak Jokowi kan dihina-hina ya diem aja, terima ikhlas gitu. Bahkan seorang presiden lah ya, nggak usah pakai jalur hukum, kalau mau ngapa-ngapain ya tinggal ini aja beres. Tapi dibiarin. Tapi fakta politiknya apa? Kan jumlah pendukungnya semakin hari semakin besar. Itulah politik sejati, politikus sejati. Biarin aja. Nah ini begini. Jadi yang kedua adalah bahwa hikmahnya rakyat kita sudah semakin cerdas lah ya. Semakin cerdas, tidak mudah kemudian dibohongi dengan politik identitas, manut kiai, derek kiai dan lain sebagainya. Ya kita juga harus real.
di desa Anda, di wilayah Anda, di kecamatan Anda, berapa orang sih yang manut kiai? Gitu. Komunitas santri yang sekiranya tunduk dengan kiai itu berapa orang? Jumlah pemilih di sekitar atau TPS Anda atau kelurahan Anda, kecamatan Anda berapa orang? Persentase yang manut kiai itu berapa orang? Itu harus kamu kalkulasi itu. Loh, jumlah yang manut kiai paling 100 orang. Sementara jumlah pemilihnya 10.000 orang. Kok kamu gembar-gemborkan derek kiai? Loh, yang lain di luar komunitas kiai ya pasti kuda-kuda. Politik nggak bisa pakai begitu. Itu yang masuk kategori politik identitas, bro. Jangan begitu. Itu kampanye yang aduh, saya kadang-kadang saya ngomain banyak orang, teman-teman saya di kalangan Nahdien di Banyumas. Lu kampanye kok mau derek kiai gimana sih? Ini kita bicara politik. Politik pilpres yang milih seluruh rakyat Indonesia. Harus mengkalkulasi lah jumlah orang santri di sekitar Anda berapa yang sekiranya mau disetir derek kiai secara taklid buta. Berapa orang? Dan saya yakin walaupun santri pun belum tentu serta-merta taklid dengan instruksi kiainya, belum tentu. Wong di Tobong tuh nggak ada yang tahu, dan setiap orang punya hati nurani, punya analisa politik masing-masing. Walaupun mungkin di depan kiainya nggih, belum tentu di belakang Tobong suaranya akan seperti nggih-nggihnya itu. Itu politik. Nggak apalagi paling-paling yang dari kiai 100 orang, jumlah pesaingnya 1.000 orang, itu digembar-gemborkan di berbagai tempat, yo ambruk. Itu namanya politisi yang tidak mengukur, menghitung peta suara, tapi hanya sekedar emosi politik identitas. Malah bunuh diri. Mestinya kayak gitu-gitu nggak dipakai. Ya, pakailah tawaran program-program yang real, yang nyata gitu. Nggak usah yang identitas itu sembunyikan mestinya, jangan ditambak-tambakin. Tapi berbaurlah dengan warga masyarakat pada umumnya, ajak berdialog, berdiskusi apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang itu disembunyikan derek kiai, kalau perlu jangan diceritakan bahwa ini muridnya ini, nggak perlu. Itu bunuh diri. Orang andal, yo butuh. Orang andal yang ngono tuh mungkin kemin orang andal baik, keminter, akhirnya kalah kawus. Darani gampang pok dolanan politik. Walah. Ya ke contoh apa yang terjadi di TPS Kiai Marzuki Mustamar, contoh yang sangat nyata. Padahal di Jawa Timur siapa yang tidak kenal Kiai Marzuki Mustamar di kalangan Nahdien, ya? Di TPS-nya Kiai Marzuki Mustamar siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, pasti semua kenal. Toh tidak semuanya nyoblos bagaimana instruksinya Kiai Marzuki Mustamar kan? Bahkan jagonya sendiri Cak Imin kalah sama Pak Prabowo, karena orang punya parameter analisa politik masing-masing. Maka politik derek kiai, derek itu nggak usah dikembangkan. Bukan persoalan nggak manut sama kiai, bukan, tapi ini persoalan strategi politik gitu. Kecuali Anda mau pilihan ketua ranting NU, ketua MSNU yang jelas pemilihnya semuanya adalah warga Nahdien, tokoh NU, warga NU. Yang begitu-begitu masih bisa dipakai mungkin. Itu pun harus dikalkulasi, kiainya ada berapa, tokoh masyarakat yang dituakan di situ berapa, daerah kiai siapa. Loh, kalau kiainya 10, masing-masing punya pengikut, yang dipromosikan dari kiai A, ya 9 kiai lain kuda-kuda. Paham? Orang gampang dalam politik, bro. Harus pakai ilmu politik. Kalkulasi itu harus ditakar betul. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Ini menjadi pelajaran kita semua, khususnya warga Nahdien yang kadang-kadang berpolitik nggak kacamata kuda, tidak mengkalkulasi jumlah pemilih berapa, strategi kayak apa, ya kalah keok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.